Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juheni, teman dari Pak Reski. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Reski terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai teman ingin menerapkan juga kesepakatan kelas yang Pak Reski telah buat. Sukses selalu ya Pak Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahamir, teman Pak Reski. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Reski terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai teman ingin juga menerapkan kesepakatan kelas yang Pak Reski telah buat. Sukses selalu Pak Reski. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Mona, kelas 4. Guru olahraga saya Pak Reski. Kami membuat kesepakatan kelas dengan bersama-sama. Dengan adanya kesepakatan kelas kami belajar nilai yang positif. Kami akan mematuhi kesepakatan kelas agar kami menjadi peserta didik yang baik. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Firjat, kelas 4. Guru olahraga saya Pak Reski. Kami membuat kesepakatan kelas dengan bersama-sama. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai yang positif. Kami akan mematuhi kesepakatan kelas agar kami menjadi peserta didik yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan kesehatan yang diberikan kita sehingga sempat hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pada hari ini pengimbasan budaya positif dengan keyakinan kelas dengan tema mewujudkan budaya positif di sekolah SDN Impres Pemukiman Mariri. Acara kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Impres Pemukiman Mariri. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita sempat hadir bersama-sama dan rangka kegiatan pembebasan budaya positif dan keyakinan kelas dalam pembelajaran komunitas buku Rara. Salawat serta taslim kami serahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi yang patut dicontohi. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu wujud komitmen Kementerian Pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah melalui program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, karena di sekolah kita ini, sekolah SD Impres Pemukiman Mariri,
ada salah satu guru kita yang terpilih menjadi guru penggerak. Semoga Bapak yang terpilih ini bisa menjadi teladan di sekolah kita, dan juga saya harapkan kepada pemerintah agar guru penggerak ini bukan hanya sampai di sini, tetapi selanjutnya nanti masih ada guru-guru penggerak yang lain. Dan juga saya juga sampaikan, semoga guru penggerak ini lebih diperhatikan ke depan untuk diusahakan menjadi kepala sekolah. Karena kenapa? Guru penggerak ini adalah satu guru penggerak yang bisa menjadi teladan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sebagai pimpinan SD Impres Pemukiman Mariri sangat mendukung penuh pelaksanaan dan pembebasan program pendidikan guru penggerak di sekolah kita sebagai wujud dan kemitraan komitmen menciptakan lingkungan belajar yang memerdekakan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya kira demikianlah sepatah kata yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi sambutan dari Kepala SD Impres Pemukiman Mariri. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara ketiga, pengimbasan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Pak Reski CGP Kabupaten Pilang Angkatan 6. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Impres Pemukiman Mariri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Impres Pemukiman Mariri. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini kita masih diberi rezeki berupa kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di sekolah kita ini. Perkenalkan saya menyampaikan materi budaya positif. Jadi dalam penyampaian ini, pengimbasan ini adalah salah satu tugas kami di modul 14 di CGP Angkatan 6 Kabupaten Pilang, dengan tema mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di komunitas Buku Rara. Jadi di sekolah kita ini alhamdulillah kita sudah memiliki komunitas yang namanya Buku Rara. Jadi kedepannya nanti bagaimana kita menghidupkan komunitas ini. Next. Jadi saya kira kalau biodata sudah tahu, ini inti pokok bahasan: disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Teman-teman, kalau disiplin, kira-kira apa yang muncul di benak kita? Nah, tentunya ada pertanyaan lagi, sudahkah Anda disiplin? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait disiplin hari ini?
Kemudian contoh penerapan disiplin yang Bapak Ibu berikan baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian apa makna dari disiplin itu sendiri? Ki Hajar Dewantara berkata, ini kita ambil contoh perbandingan dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihat tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi ini kita dalam pendidikan ini, dalam sekolah ini diibaratkan seorang petani. Jadi tukang kebun itu adalah guru, sedangkan siswa kita adalah bibit. Di mana kita guru hanya bisa mengolah sawah, ya, mengolah kebun, dan siswa kita adalah bibitnya. Jadi kita intinya di sini cuma menuntun. Petani cuma bisa memelihara tanaman itu sehingga tumbuh subur dan bisa dipanen. Next. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin ada tata tertib kepatuhan, teratur atau peraturan, kemudian tepat waktu, ada ketidaknyamanan. Ini sering dihubungkan dengan hukuman. Disiplin sendiri itu sering sekali dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Next. Pengertian disiplin. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian disiplin sendiri itu ada dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Ini kalau tidak salah ini ada dari dalam dan ada dari luar, ya. Dian Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan discipline atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Next. Pengertian disiplin. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di samping itu ada juga profil pelajar Pancasila. Yang bagaimana itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila diantaranya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini ada
proyek nilai-nilai kebajikan. Ya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan seterusnya. Kemudian yang rajin itu keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan. Kemudian integritas itu kebahagiaan, keadilan, baik hati, dan rasa hormat sendiri itu adalah tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, dan toleransi, dan seterusnya. Dalam pelajaran ini kita belajar juga masalah hukuman, konsekuensi, dan teori motivasi. Bagaimanakah hukuman, konsekuensi, dan teori motivasi, kita akan belajar lebih lanjut. Next. Hukuman. Jadi ini adalah perbandingan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang. Jadi kalau hukuman itu, apapun modelnya hukuman yang kita berikan, itu bisa mengakibatkan murid tidak nyaman di waktu yang sangat panjang. Murid akan tersakiti. Peraturannya adalah umpamanya kita menyuruh, kamu harus begini, kamu harus begini. Kemudian murid membenci peraturan. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ya, ini kalau konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Murid dibuat tidak nyaman. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu terkadang muncul pertanyaan dari guru terhadap murid. Murid menghormati peraturan. Beda dengan hukuman. Murid membenci peraturan. Terkadang kita guru mengatakan, lakukan apa yang saya katakan. Itu konsekuensi. Murid belajar taat pada peraturan. Kalau di hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Karena kenapa? Kemungkinan takut dihukum. Konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Kalau hukuman itu dampak pada murid karena merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Jadi hukuman ini dibuat oleh guru, ya, biasa ada peraturan sekolah dibuat oleh guru, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi nanti karena saya sudah menerapkan keyakinan kelas, kemudian insya Allah nanti teman-teman bisa membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid. Next. Ini ada pertanyaan mengenai materi tadi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi murid disuruh mencatat 100 kali. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa? Ya, oke. Kita lihat. Ya, jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu termasuk apa? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya. Karena ini konsekuensi dengan hukuman itu, ya. Kayak di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Next. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi.
itu mungkin dibuat kesepakatan antara guru dengan murid. Itulah konsekuensi. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Ya. Berjemur di lapangan basket dari pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah ini hukuman? Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Next. Hukuman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, oke, konsekuensi. Next. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Ya, konsekuensi. Oke. Jadi sampai di sini saya kira teman-teman sudah banyak yang paham. Jadi kita lanjut di pelajaran selanjutnya. Next. Kembali tadi. Bukan. Ini. Mengapa kita disiplin? Pasti ada alasan kita. Mengapa kita disiplin? Ya. Nah, ini terkait pembahasan kita yang tadi ada yang eksternal dan internal. Oke, next. Mengapa kita disiplin? Nah, ini pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Sampai di sini. Kenapa kita disiplin? Karena terkadang orang untuk menghindari hukumannya kita disiplin karena takut dihukum. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, oke. Ya, terus nilai kebajikan. Jadi ada tiga retustring disiplin. Motivasi perilaku manusia, ya. Ada tiga, yaitu kenapa kita disiplin, karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini berarti ini termasuk eksternal atau internal? Apa? Jadi teman-teman, ini berhubungan dengan disiplin, ya. Yang sebenarnya ini yang warna ungu, sengaja saya kasih warna ungu supaya beda dengan warna hijau. Karena di mana ungu itu biasa disimbolkan dengan orang yang apa kalau namanya itu, kalau perempuan yang sendiri, janda, ya sudah menikah. Nah, itu akan mencari pasangan. Artinya ungu ini supaya kita bisa lebih baik lagi, ya. Jangan kita disiplin karena kita mentakut hukuman atau mendapatkan pujian atau penghargaan, ya. Tapi marilah kita disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Dan menghindari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan sendiri itu tertuang dalam pelajar Pancasila. Ya. Jadi jangan kita mau disiplin karena ini dipuji seumpama
Jangan, tapi itu dari luar itu, dari eksternal. Kalau internal itu sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itu kesadaran diri dari dalam. Untuk bisa berada di nilai kebajikan untuk menuju pelajar Pancasila. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ini mungkin perlu diingat bersama-sama ini teman-teman, rekan-rekan, bahwa pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya selalu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan, ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelas atau bukan? Next, selanjutnya. Kembali. Kembalikan barang ke tempatnya, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu sebenarnya melanggar keyakinan kelas, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini, ya. Di sini tadi perbedaannya antara yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu harus dibuat dalam bentuk positif. Kembalikan barang ke tempatnya itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu bukan. Karena ini kata dilarang ini sebenarnya mengandung makna negatif. Jadi apabila teman-teman nanti membuat kesepakatan kelas, jangan pakai kata dilarang di dalamnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelas. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Ya, bagus bukan. Kenapa? Karena ada dilarang. Intinya di sini kata dilarang tidak boleh digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru disepakati bersama dengan murid. Oke. Bergantian atau menunggu orang lain. Dilarang merokok. Itu bukan keyakinan kelas. Berjalan di kelas dan koridor, ini adalah keyakinan kelas. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Bagaimana kebutuhan bertahan hidup? Selanjutnya, next. Nah ini kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis. Bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan rasa diterima meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bagaimanakah kebebasan dalam kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan
arah hidup seseorang. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bercanda dan lainnya. Penguasaan, jadi penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya, lanjut. Di dalam penerapan budaya positif juga di sekolah ada 5 posisi kontrol diri. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Bagaimanakah kelima ini? Selama ini mungkin kita mengajar, kita berada kira-kira di posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Untuk melihat, untuk mengetahui selama ini kita berada di mana, kita lanjut di penjelasannya. Sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu adalah sebagai penghukum. Ini penghukum. Ini contohnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya ini kalau penghukum, patuhi aturan saya, awas. Itu yang terkadang muncul dari kita sebagai guru kalau kita berada di posisi penghukum. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi sebagai penghukum itu selalu kita marah kepada siswa, seakan kita selalu menghukum siswa. Seperti ini senantiasa percaya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Jadi mungkin sebelum lanjut, mungkin guru-guru dulu begitu, Dan jujur ini teman-teman, saya pernah berpendapat bahwa guru dulu baik sekali. Kenapa baik? Kita muridnya rata-rata takut kepada guru kita. Kita takut, asal lihat guru kita takut. Rata-rata muridnya berhasil, padahal bukan begitu sebenarnya. Masih banyak cara yang kita harus lakukan, bukan untuk menghukum. Banyak cara. Hukuman itu bukan menyelesaikan masalah, tapi 90% bisa menambah masalah. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak-anak. Bagaimana penjelasannya? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Ini kata-kata ini sebenarnya pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu seakan-akan merasa bersalah. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, sebagai teman, sekira kita guru banyak yang menggunakan ini sebagai teman. Jadi sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Sebagai posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi kita juga hati-hati di sini, kita terkadang menganggap kita sebagai teman karena kita guru terkadang memposisikan diri sebagai teman. Ya. Nah, ini contohnya. Ayo bantulah dengan bapak ya. Ayo bantulah dengan ibu ya. Nah, itu salah satu contoh dari posisi guru sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan atau nanti bapak bereskan. Itu terkadang kata-kata muncul pada saat kita posisikan diri sebagai teman. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, di posisi keempat yaitu sebagai penonton. Ya. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Sebagai contoh dari posisi sebagai pemantau adalah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh dari perkataan posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, di posisi terakhir, yaitu sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Bagaimanakah posisi penjelasan posisi manajer? Posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Apa contoh perkataan guru pada saat dia di posisi manajer? Apa yang kita yakini? Ini sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama dengan murid kita. Kemudian, apakah kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di posisi manajer, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Bukan mengatur ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya, di sini ada lagi tebak-tebakan ya. Saya kecewa sekali denganmu. Ini termasuk di posisi mana? Apa? Membuat merasa bersalah, ya bagus. Kamu selalu saja salah. Ini apa? Kamu selalu saja salah. Apa? Ya. Posisi apa yang tadi yang 5? Kamu saja selalu salah. Ya, membuat murid yaitu merasa bersalah ya. Oke. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini adalah apa? Pemantau. Kan ada 5. Ya, penghukum sebagai teman, pemantau, manajer dengan membuat merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa. Nanti ibu bereskan. Ini sebagai teman. Ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini manajer, bagus. Ya. Lanjut. Ini tempat merasa bersalah, penghukum, terus pemantau, teman dan manajer. Ya. Oke. Lanjut. Ini ada gambar segitiga, ya. Restitusi segitiga. Ya. Apa restitusi segitiga itu? Segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Oke. Next. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dibuat oleh Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Selanjutnya. Sisi 1, menstabilkan identitas. Karena ada 3 tadi, menstabilkan identitas dengan validasi tindakan yang salah, ya. Jadi ini sisi 1, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada bantuan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kan kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa lakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanggar sikap yang baru. Kemudian sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya dan mereka apa yang mereka inginkan. Apakah kamu menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul untuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya, di sini saya ajak teman-teman untuk kita berdiskusi. Ini ada kasus, ada percakapan antara Pak Jolo, ya, Pak Joko dengan Mario dan Adi. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar, minta maaf tidak kentara. Bapak tadi dengar dari guru piket di kantin
Sepertinya kalian dalam masalah ya. Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya. Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan di kantin. Tapi lempar makanan di kantin. Tapi tidak sengaja marah lempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Ya. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Diana ketika beliau sedang lewat. Nah, ini Pak Joko bertanya ya. Maria dan Adi, iya Pak. Nah, Maria dan Adi menjawab dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko lagi bertanya, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Ya. Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi ini langsung dilanjut Pak Joko, disambung Pak Joko. Tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi menjawab, iya. Kemudian Pak Joko mengatakan, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Maria dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada mereka pada ketika kalian bermain lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi menjawab, tidak. Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Ya. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu menginginkan mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi.
Ya. Jadi ini ada pertanyaan, apa yang dikatakan guru dalam menstabilkan identitas sesuai dengan pokok pembahasan tadi kita. Yang pertama adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, apa yang dikatakan guru dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan? Kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Jadi pertanyaan pertama ini, ya, pertanyaan pertama, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan? Ya, kira-kira apa yang dikatakan guru? Yang sesuai dengan tadi kita pelajari tentang segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Ada 5 kebutuhan. Ya, apa? Ya, kesenangan. Kemudian dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang diperhatikan oleh guru? Ya, oke, bagus. Jadi ada posisi manajer. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini dia. Ya. Apa yang dikatakan guru? Yaitu menstabilkan identitas. Bapak di sini bukan untuk menjadi siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari menyelesaikan sama-sama. Gitu ya. Kalau kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kebutuhan yang penuhi adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian betul sekali tadi jawaban dari salah satu teman kita. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Yaitu posisi sebagai manajer. Selanjutnya, oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Demikianlah tadi pembahasan saya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi materi yang disampaikan oleh Pak Rizky, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pinang, yang sangat menarik. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kita silakan kepada Pak Dhamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berakhirnya pembahasan dari guru kita, guru penggerak yang ada di Bersama ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kami kepada pemerintah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'in wa mukafi wasidah. Ya Rabbana ta'ala kama yanbaghi. Ya Jalal Karim wa Ali Sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatul rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari, jadi itulah tadi acara atau kegiatan kita pada hari ini, dan mari kita menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muslimin, rekan kerja dari Pareski SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang, yang beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan dan melaksanakan pengimbasan budaya positif di UPT SDN Impres Pemukiman Mariri. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa Pareski telah mampu mengimplementasikan paradigma tentang budaya positif di lingkungan sekolah, seperti mengajak rekan kerja untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan murid, kemudian menyampaikan kepada kami 5 posisi kontrol guru dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh Pareski mampu menjadi motivasi bagi kami untuk bersama-sama dan berkolaborasi mewujudkan Merdeka Belajar di UPT SDN Impres Pemukiman Mariri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.